Gue yakin kalian tahu fitur kamera satu ini itu gunanya buat apa. Tapi pasti flash ini tuh nggak pernah kalian pakai. Karena kalau foto pakai flash, apalagi yang ada di kamera, itu biasanya bikin foto jadi nggak natural, jadi kurang bagus karena kalian nggak tahu tekniknya. Buat kalian yang mau tahu tentang teknik pakai flash di kamera, yang di sini, ataupun yang ini, stay tune terus karena kita akan bahas secara detail. Yuk belajar bersama Kota Raya. Balik lagi sama gue Christo Chandra, dan kali ini gue mau bahas tentang flash atau teknik motret dengan menggunakan flash. Buat kalian yang belum familiar, teknik penggunaan flash saat motret itu ada beberapa. Yang pertama atau yang paling basic itu adalah in-camera flash, atau kalian motretnya dengan flash yang built-in dengan kameranya. Flash jenis ini itu akan kalian sering temuin di kamera-kamera pocket camera, di kamera prosumer, atau di entry level DSLR. Tujuannya ada dua. Supaya saat motret dalam keadaan low light, itu kalian punya tambahan cahaya, supaya fotonya nggak terlalu noise, warnanya nggak wash out, dan subjeknya itu lebih pop out daripada surroundingnya. Yang kedua adalah buat fill in kalau situasinya itu high contrast. Tapi permasalahannya, in kamera flash ini tuh emang sulit dikontrol karena posisinya itu fix, dan powernya juga nggak bisa di-adjust. Kalau kalian mau shoot dengan in-camera flash, tekniknya itu kurang lebih kayak gini. Pertama, kalian expose foto untuk background, dan gunain flash untuk nge-fill cahayanya ke subjek. Make sure untuk membalance exposure yang jangan terlalu jauh antara background dengan subjeknya, supaya look-nya itu terlihat lebih natural. Berikutnya adalah teknik yang pakai speedlight atau flash eksternal. Speedlight ini tuh bisa dibagi jadi dua macam kategori berdasarkan pengaturannya. Yaitu yang pengaturan powernya adalah manual, dan yang satu lagi adalah yang bisa komunikasi dengan kamera, jadi powernya bisa dikontrol dengan exposure compensation dial di bodi kamera. Catatannya adalah kalau kalian mau pakai fitur yang terakhir gue sebutin, itu kalian beli flash atau speedlight yang mereknya sama dengan bodi kamera yang kalian pakai. Sebenarnya tuh bisa juga pakai third party flash kayak merek Godok, tapi kalian harus make sure untuk gunain seri yang tepat karena nggak semua seri bisa ngobrol dengan kamera kalian. Dan pastiin juga ada kode tambahan yang sesuai dengan bodi kamera yang kalian pakai. Anyway, kalau kalian pakai speedlight ini dengan ditancap ke kamera via hot shoe atau misalnya pakai rig, maka sebutannya adalah on-camera flash. On-camera flash ini bikin lebih fleksibel daripada in-camera flash, karena di berbagai macam speedlight itu biasanya ada aksesoris di head-nya kayak gini. Kepalanya juga bisa diputar ke berbagai arah, dan hal ini tuh juga memungkinkan teknik motret yang kita sebut dengan bounce light, di mana kalian tuh mantulin lampu dari speedlightnya atau dari flashnya ke tembok ataupun ke plafon yang ada di dekat kalian. Bounce flash ini sering banget dipakai para fotografer karena bisa menghasilkan soft light dan feel foto yang cukup natural dari lampu flash yang tergolong kecil. Again, tapi catatannya adalah kalian shootnya cuma bisa indoor, dan pastiin tembok atau plafon yang kalian gunain untuk mantulin cahaya ini itu sifatnya warnanya netral atau putih, supaya nggak ada color casting waktu kalian shooting. Benernya ada banyak banget pengaturan, fitur, dan pertimbangan lain dalam memilih sebuah flash eksternal. Tapi gue akan bahas di lain waktu karena hal ini tuh cukup complicated. Tapi buat motret standar, dari semua fitur, pastiin kalian paham dengan terminologi yang kita sebut dengan flash power. Jadi pengaturan intensity dari flash itu nggak pakai pengaturan angka dalam persen kayak yang biasa kita temuin di lampu-lampu continuous. Rata-rata pakai logaritma berbasis 2 dengan sepertiga increment kayak yang kalian lihat di pengaturan exposure di kamera kalian. Output power yang paling gede dalam sebuah flash itu adalah 1 atau 1/1, lalu kalau turun 1 stop itu jadi 1/2, turun stop lagi ke 1/4, dan begitu seterusnya. Jadi pastiin kalian bisa sesuaiin power flash supaya bisa dapetin exposure yang tepat kalau misalnya kalian pakai teknik bouncing ini. Teknik terakhir yang mau gue ceritain itu adalah flashnya nggak nempel di kamera atau biasanya disebut dengan off-camera flash. Personally, ini adalah teknik favorit gue karena flashnya itu bisa diletakkan secara fleksibel. Modifiernya juga banyak banget, jadi kita bisa hasilin look foto signature kita dengan menggunakan teknik off-camera flash ini. Look dari sebuah foto itu bisa kita buat dramatis, bisa kita bikin berdimensi, atau bahkan kita bikin secara flat. Tergantung dari kreativitas kita, dari skill penguasaan cahaya kita, dan tentunya disesuaikan juga dengan konsep dari sebuah foto. Buat yang belum tahu, hampir setiap foto produk, foto makanan, dan berbagai macam komersial job yang gue lakukan, itu di-shoot menggunakan teknik off-camera flash ini instead of pakai continuous.
Dan kalian bisa lihat sendiri versatility dari teknik ini. Kurang lebih gitu aja. Semoga kalian jadi ada gambaran kalau misalnya shoot pakai flash itu hasilnya bisa terlihat natural dan subjeknya juga bisa terlihat lebih pop out. Gua Christo Chandra, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!